Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sauna dan penggunaan panas kering untuk meningkatkan kesehatan kalian. Jadi, manfaat menggunakan sauna kering cukup luas. Penelitian yang mendasari hasil-hasil ini berasal dari sebuah studi yang dimulai pada tahun 1984. Dua dokter, seorang dokter Amerika dan seorang dokter Finlandia, memulai sebuah studi jangka panjang tentang faktor risiko yang terkait dengan kesehatan kardiovaskular. Studi ini disebut Studi Pabrik Risiko Penyakit Jantung Iskemik Kuopio, KIHD. Mereka merekrut hampir 2.700 pria Finlandia berusia antara 42 dan 60 tahun dan memantau mereka hingga tahun 2014. Mereka memantau berbagai faktor risiko, termasuk pola makan, merokok, usia, indeks massa tubuh, aktivitas fisik, biomarker, dan gaya hidup. Setelah mengontrol faktor-faktor tersebut, para peneliti menemukan satu kebiasaan yang terkait dengan kesehatan yang lebih baik, mandi sauna secara teratur. Dibandingkan dengan satu sesi sauna per minggu, mereka menemukan bahwa ketika para pria melakukan 2 hingga 3 sesi sauna per minggu, risiko mereka terkena penyakit jantung koroner fatal berkurang sebesar 23%. Dibandingkan dengan satu sesi sauna per minggu, mereka menemukan bahwa ketika para pria menjalani 4 hingga 7 sesi sauna per minggu, risiko mereka terkena penyakit jantung koroner fatal berkurang sebesar 48%. Manfaat dari penggunaan sauna tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang memiliki masalah kardiovaskular. Mereka menemukan bahwa orang yang melakukan 2 hingga 3 sesi sauna per minggu memiliki risiko kematian akibat semua penyebab yang 24% lebih rendah. Dan 4 hingga 7 sesi per minggu memiliki tingkat kematian akibat semua penyebab yang 40% lebih rendah. Namun, hasil ini kemungkinan besar tidak mengejutkan para peserta dari Finlandia. Finlandia, bersama dengan Jerman, Rusia, Jepang, Korea, Turki, dan sebagian wilayah Afrika Utara dan Meksiko, semuanya memiliki praktik yang mengakui nilai paparan terhadap suhu ekstrim sebagai terapi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda saat Anda merasa panas? Dengan sauna tradisional Finlandia, suhu dapat mencapai 90 derajat Celcius atau sedikit di bawah titik didih air. Dan biasanya udaranya cukup kering dengan kelembapan sekitar 20%. Serangan panas kering ini memicu respons termoregulasi Anda. Protein khusus yang mendeteksi suhu di kulit berubah bentuk, memicu neuron sensorik untuk mengirimkan sinyal panas tinggi ini ke otak. Pembuluh darah melebar dan detak jantung meningkat untuk mempercepat sirkulasi darah, guna melindungi organ vital Anda dari suhu yang tidak dapat ditoleransi. Kulit Anda menyerap panas hingga mencapai 41 derajat Celcius, dan melepaskan panas ini dari permukaan tubuh Anda. Kamu berkeringat, jika respons ini mengingatkanmu pada olahraga, itu bukan kebetulan. Para fisiolog yang meneliti penggunaan sauna telah membandingkan respons panas tubuh dengan latihan fisik sedang. Meskipun waktu yang dihabiskan di sauna tidak dapat menggantikan olahraga, paparan teratur terhadap panas yang terkontrol dapat memberikan beban pada jantung dan, seiring waktu, memperkuat sistem kardiovaskular dengan cara yang serupa. Panas juga dapat melengkapi latihan dan membantu mempercepat pemulihan setelah latihan intensif, di mana serat otot mengalami robekan mikro. Proses ini memanggil sel-sel imun yang membantu memperbaiki dan memperkuat jaringan, tetapi proses ini juga melepaskan limbah, yang dapat menyebabkan peradangan dan nyeri yang lebih parah. Peradangan adalah fase alami dalam proses penyembuhan, tetapi peradangan yang berlebihan justru dapat memperlambat proses penyembuhan. Disinilah penggunaan sauna berperan. Para fisiolog menduga bahwa peningkatan aliran darah dapat membantu memasukkan bahan-bahan biologis yang diperlukan untuk memperbaiki dan membantu mengeluarkan limbah. Interaksi antara panas dan peradangan ini bahkan dapat memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar seiring bertambahnya usia. Sel-sel secara alami menumpuk kerusakan inflamasi yang semakin banyak, yang diyakini berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan. Dan ada beberapa bukti awal bahwa penggunaan sauna secara teratur dapat membantu mengatur peradangan ini. Ada satu cara lagi di mana paparan panas secara teratur dapat memengaruhi molekul kesehatan yang disebut protein stres panas. Protein-protein ini melindungi sel-sel Anda dengan memperbaiki DNA yang rusak dan memantau ketika enzim-enzim penting tidak berfungsi dengan baik. Dan penelitian menunjukkan bahwa pengguna sauna secara teratur cenderung memiliki tingkat protein ini yang lebih tinggi. Jadi, kembali ke temuan Finlandia.
Para ilmuwan menemukan bahwa pria yang menggunakan sauna 4 hingga 7 kali seminggu memiliki kesehatan yang lebih baik berdasarkan beberapa indikator, termasuk risiko tekanan darah tinggi yang lebih rendah, kadar kolesterol yang lebih sehat, dan bahkan risiko kematian yang lebih rendah. Selain studi Kuopio, penelitian lain menunjukkan bahwa sauna dapat meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi stres. Ingat, paparan suhu tinggi dapat menyerupai olahraga ringan. Oleh karena itu, Anda akan merasa sangat rileks. Tingkat stres Anda akan menurun. Tidur Anda akan membaik. Perawatan sauna akan mengurangi stres oksidatif karena meningkatkan kadar antioksidan alami tubuh Anda. Itu cukup keren. Dapat mengurangi ketegangan otot, mengurangi peradangan dan nyeri, serta meningkatkan mood Anda. Dan selain itu, penggunaan sauna bahkan dapat meningkatkan hormon pertumbuhan Anda. Studi menunjukkan bahwa paparan panas sauna yang berulang dapat meningkatkan hormon pertumbuhan hingga 5 hingga 10 kali lipat jika Anda melakukan 2 sesi sauna dalam sehari. Jika Anda melakukan 3 hingga 4 sesi sauna yang dipisahkan oleh periode pendinginan, Anda dapat meningkatkan hormon pertumbuhan manusia hingga 16 kali lipat. Sekarang, jika Anda ingin mencoba sauna, saya sarankan Anda masuk selama 5 hingga 20 menit. Suhu yang disarankan adalah antara 80 hingga 100 derajat Celcius. Dan Anda bisa melakukan uap periodik. Biasanya akan ada batu di dalamnya. Anda akan menambahkan air dan menciptakan ledakan uap. Dan juga sadari bahwa saat Anda berkeringat, Anda tidak kehilangan semua elektrolit. Yang hilang terutama adalah natrium klorida, tetapi bukan kalium atau magnesium. Jadi, jika Anda merasa sedikit pusing setelah keluar dari sauna, minumlah air yang dicampur dengan sedikit garam. Itu seharusnya bisa menghilangkan rasa pusing Anda. Orang-orang yang tidak boleh menggunakan sauna tanpa berkonsultasi dengan dokter adalah wanita hamil dan orang-orang dengan kondisi jantung, tekanan darah sangat rendah, dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan kondisi neurologis tertentu. Konsultasikan dengan dokter Anda untuk memastikan bahwa sauna aman untuk kondisi Anda.